Oke ya. Jadi hari ini kita akan kedatangan seorang profesional yang cukup melalang buana ya. Jadi kalau saya lihat ini CV-nya ini luar biasa sekali ya. Ini saya coba bacakan atau saya tampilkan ya, mungkin teman-teman juga bisa lihat juga. Oke, CV-nya Pak Wirianto ya. Jadi profesional 23 tahun di bidang industri TI. Ya, kualifikasinya menguasai banyak hal dari teknikal sampai manajemen. Ya, saat ini bekerja adalah CEO di PT Finpoint Solusi Indonesia, kemudian CEO dari beberapa perusahaan ini Pak Wirianto nih ya, Indonesian Digital Security, PT IDAS, kemudian pernah jadi menjabat CTO di Asaba Computer Center, CTO juga di Tekno Global Multi dan sebagainya. Ya, jadi beliau menamatkan untuk mempersingkat waktu, beliau S1-nya dari BINUS sistem informasi kalau nggak salah, sistem informasi ya tadi saya lihat. Tadi ya, S1-nya dari sistem informasi, kemudian S2-nya dari MMSI ya. Dua-duanya lulus dengan summa cum laude. Oke, untuk mempersingkat waktu saya persilakan untuk waktu dan tempat Pak Wirianto, silakan. Terima kasih banyak Pak Gunawan. Selamat pagi Bapak Ibu eh, yang saya hormati para pimpinan eh, Binus University yang hadir hari ini, Bapak Ibu manajemen Prodi MMSI yang saya hormati, juga rekan-rekan sekalian alumni. Saya sangat senang sekali hari ini bisa memiliki kesempatan untuk berkumpul. Untuk pertama kalinya bagi saya ini kesempatan pertama. Saya very excited dan terima kasih atas undangan dan kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Izin saya akan berbagi layar saya. Apakah sudah, apakah sudah terlihat layar saya? Sudah kelihatan ya, sudah kelihatan. Baik, saya akan menampilkan presentasinya. Jadi, presentasinya saya hari ini diberikan kesempatan untuk berbagi informasi mengenai tren dan regulasi digital bank di Indonesia. Saya tadi juga terima kasih sudah disampaikan background daripada diri saya, tapi jadi saya akan langsung skip saja mengenai ini. Eh, saya akan membawakan menyampaikan beberapa informasi yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk organisasi, perusahaan, dan juga berbagai kepentingan yang relevan lainnya. Dan saya siap setelah acara ini jika ingin diskusi lebih lanjut secara online maupun offline. Baik, izin saya memulai Pak Gunawan dan Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti kita ketahui saat ini kita berada di era digital transformasi ya, digital transformation era. Intinya adalah di dalam era ini terjadi revolusi digital di mana aktivitas yang darinya eh, dilakukan menggunakan sistem yang sifatnya analog menjadi digital dan elektronik. Dan ini menyebabkan banyak sekali data yang dihasilkan, itu sebagai implikasinya dan juga banyak sekali para pihak dan masyarakat pada umumnya, praktisi yang memanfaatkan ini untuk melakukan bisnis proses reengineering, yaitu optimalisasi proses bisnis, sehingga bisa dilaksanakan dengan lebih efisien, lebih cepat, dan juga dengan cara yang baru ya, dengan cara yang baik, sehingga proses bisnis itu bisa berlangsung dengan jauh lebih cepat dan lebih baik. Kurang lebih demikian Bapak Ibu. Eh, ya, transformasi digital ini memberikan sejumlah potensi manfaat yang bisa dirasakan oleh baik itu oleh organisasi dan perusahaan. Saya mendaftarkan sejumlah banyak hal item di sini, tapi eh, yang paling utama adalah di mana koleksi data atau pengumpulan data dalam berbagai event bisnis yang terjadi dapat dilakukan dengan cepat sehingga kita bisa mendapatkan insight yang strategik dari data tersebut. Jadi hal ini akan bermanfaat bagi perusahaan dan organisasi untuk melakukan kegiatan bisnisnya dengan lebih baik lagi. Dan dengan demikian akan mendorong produktivitas, efisiensi daripada kegiatan organisasi atau perusahaan, juga akan memperpendek siklus daripada peluncuran produk ya,
mereviewnya, bahkan juga menerima respons gitu dari target market atau target pasar kita, dan beberapa item lain ya, diantaranya tadi kita bisa menyediakan produk yang tadinya bersifat massal jadi individual gitu ya, personalization. Lalu juga keputusan bisa diambil dengan sangat cepat, dengan sangat presisi karena berbasis data. Kegiatan bisnis bisa dilakukan secara otonomus ya, secara otomatis, tidak perlu lagi intervensi manual. Dan hal-hal ini menyebabkan pada akhirnya bisnis itu secara umum menjadi lebih kompetitif dan juga berujung kepada tujuan finansial, yaitu peningkatan bottom line ya, atau profit daripada organisasi dan perusahaan. Nah, eh, potensi-potensi ini di satu sisi juga dibarengi atau diiringi dengan adanya risiko-risiko ya, terutama risiko perubahan organisasi, risiko investasi, risiko cyber security, dan juga investasi yang dilakukan biasanya cukup signifikan gitu ya, kurang lebih demikian. Jadi despite ada benefit, tapi ada juga risiko yang perlu nanti dicermati oleh organisasi dan perusahaan supaya kita bisa memanfaatkan potensinya, tapi pada saat yang sama memitigasi risikonya. Baik, Bapak Ibu, saya izinkan berbagi mengenai background daripada digital bank. Digital bank ini menurut apa nama historinya diawali oleh krisis tahun 2007-2008 ya, di mana mungkin uh, uh, pada saat itu terjadi krisis keuangan yang diakibatkan oleh, kita sebut saja, predatory lending practice atau pemberian pinjaman yang mengandung fraud gitu ya. Di antaranya ya beberapa hal yang dicatat, terjadi bubble burst ya, harga real estate yang tidak jauh di atas dari harga keekonomian normalnya. Lalu juga teaser rate, di mana sebenarnya peminjam itu yang tidak mampu dipaksa untuk mengambil pinjaman perumahan yang sangat tinggi. Nah, sehingga caranya ada teaser rate di awal, tahun pertama bunganya rendah, tahun berikutnya bunganya tiba-tiba mendadak tinggi, sehingga pada tahun kedua terjadi non-performing loan atau para peminjam ini gagal mengembalikan pinjamannya. Dan pada saat yang sama, karena banyak yang gagal, uh, banyak sekali produk perumahan yang mengalami gagal bayar, dan akhirnya terjadi krisis di mana sampai uh, tingkat kegagalan bayarnya itu sampai 13,33%. Di dunia perbankan ini tinggi sekali ya, karena mestinya dijaga di bawah 3 atau 4%. Sampai salah satu bank terbesar itu mengalami bangkrut ya, Lehman Brothers. Dan menyikapi ini diterbitkan juga aturan manajemen risiko perbankan yang disebut dengan Basel III, yang intinya adalah di dalamnya adalah meningkatkan cadangan modal untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini. Nah, hal ini, krisis ini menyebabkan distrust di dunia perbankan secara umum. Nah, karena terjadi distrust, tentu saja uh, nasabah atau konsumen berusaha mencari alternatif ya. Nah, pada saat itu uh, di zaman-zaman itu sebelum krisis, dunia perbankan itu sangat dimonopoli oleh bank-bank besar ya. Jadi boleh dibilang player yang boleh bermain di dunia perbankan itu sangat terbatas. Namanya harus punya reputasi yang panjang dan besar gitu ya, baru bisa main dengan baik di area ini. Tapi sejak krisis itu malah terjadi sebaliknya. Orang melihat bahwa ada persepsi negatif, terutama di Eropa ya, karena kejadiannya, krisisnya ini dipicu di Eropa dan Amerika. Jadi pada saat itu akhirnya terbuka peluang bagi player lain, entity lain yang disebut sebagai neobanks, yaitu sebutannya pada saat itu. Intinya neobanks ini lebih menyediakan layanan yang lebih baik, lebih transparan, lebih aman, berbiaya rendah, dan juga memiliki produk-produk yang inovatif dan cepat beradaptasi terhadap kebutuhan-kebutuhan pasar. Jadi karakteristik ini membuat neobank itu tumbuh dengan pesat ya, dengan menerima banyak sekali kepercayaan dari pihak nasabah. Nah, neobank ini kalau Bapak secara definisi Bapak Ibu sekalian adalah bank yang memberikan layanan langsung kepada nasabahnya, yang
secara online ya, secara exclusively secara online tanpa adanya kantor cabang fisik. Itu kurang lebih definisinya demikian. Ini ada beberapa apa namanya definisi lainnya ya, bahwa eh, digital bank itu bisa juga di-create dari awal oleh fintech company ya, fintech itu financial technology company yang kemudian menjadi bank. Jadi awalnya adalah pihak-pihak yang memahami, menguasai teknologi, lalu ingin mendirikan bank dan akhirnya mendapatkan izin bank. Lalu di sisi lain juga eh, ada beberapa pengamat yang menyatakan bahwa neobank ini muncul karena ada distrust pada saat terjadi krisis tadi, itu kurang lebih gitu. Lalu salah satu definisi terbaru dari salah satu praktisi menyatakan bahwa neobanks itu tidak mereplace traditional bank ya. Jadi sebenarnya neobank itu lebih ke arah mitra baru bagi perbankan tradisional untuk bisa nanti meningkatkan layanannya ke depan supaya lebih efisien dan lebih baik. Kurang lebih demikian, Bapak Ibu. Nah, di mata regulator kita, ya, dalam hal ini OJK, neobank itu ya sebenarnya ya bank digital itu adalah definisinya adalah bank yang menyediakan kegiatan usaha yang menggunakan saluran elektronik atau saluran digital dengan kantor fisik yang terbatas atau tanpa kantor fisik. Jadi sebenarnya bank eh, apa namanya regulator kita tidak tidak melakukan dikotomi ya, mau bank digital, bank tradisional sama-sama bank gitu. Cuma nanti aspek yang terkait kalau misalkan sebuah bank menjadi bank digital, tentu saja aspek terkaitnya perlu nanti mendapatkan penekanan atau stressing terutama dari sisi manajemen risiko dan juga kesiapan pemanfaatan teknologi. Namun OJK sebagai regulator menekankan bahwa uh, uh, digital bank itu sangat strategis, sangat penting dan esensial di tengah terjadinya transformation digital yang melanda di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dalam hal ini juga pemerintah dalam ini sudah lama sekali, sudah beberapa waktu yang lalu Presiden mencanangkan gerakan Industrial 4.0 ya. Jadi ini bagian daripada manifestasi atau ejawantah Industrial 4.0 di dunia perbankan. Baik, apa impact-nya transformasi digital di dunia perbankan? Yaitu pertama adanya perubahan terhadap ekspektasi pelanggan ya, terhadap banking product dan services. Jadi Bapak Ibu pasti sebagai pelanggan dalam era digital ini ingin layanannya lebih cepat ya, lebih murah, lebih tersedia kapan saja, di mana saja. Itu sebuah ekspektasi yang muncul. Lalu kedua adalah produk-produk dan layanan perbankan itu ditingkatkan kualitasnya, kemampuannya melalui pemanfaatan data enhanced product. Ini juga penting. Jadi sekarang nih pelanggan punya ekspektasi saya dilayani, diberikan layanan, diberikan informasi yang relevan dengan saya karena datanya tersedia. Kurang lebih demikian ya. Dan juga terjadi kolaborasi Bapak Ibu dari apa namanya pelaksana kegiatan perbankan ya, dalam hal ini perusahaan-perusahaan bank ya, bank kerjasama dengan perusahaan-perusahaan teknologi. Jadi nanti kalau Bapak Ibu melakukan riset ya, banyak sekali bank-bank digital yang saat ini bermunculan dan mendapatkan izin itu berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan fintech ya, atau perusahaan yang menguasai teknologi. Dan juga terjadi transformasi daripada industri perbankan, terutama terhadap model bisnisnya. Jadi nanti akan ada pergeseran ya, dulu mungkin cara model bisnis di mana ada apa namanya, misalkan ada pendapatan yang didapat dari fee ya, fee based income atau bentuk-bentuk model bisnis yang lain yang sebelumnya ada, mungkin nanti akan perlahan-lahan akan berubah ya, akan bergeser ke pola yang lain. Sedikit riset Bapak Ibu yang kami lakukan. Jadi saat ini di seluruh dunia terjadi apa namanya tren di mana neobank atau digital bank ini menjadi arah baru pengembangan industri perbankan. Beberapa hasil riset yang dikutip yang menurut McKinsey bahwa di tahun 2036 nanti seluruh kegiatan 50% dari kegiatan ekonomi akan dilakukan secara digital, secara elektronik. Dan juga ada beberapa bank ya yang atau digital bank atau neobank yang mulai memanfaatkan
pola baru atau model bisnis baru atau engagement interaction baru yang eh, terkait dengan pemanfaatan teknologi digital. Di antaranya salah satu bank, Fidor Bank di Rusia, ini menentukan tingkat suku bunganya berdasarkan naik yang diterima oleh si calon nasabah ini kalau posting pada posting sosial medianya gitu ya. Makin banyak like-nya, makin tinggi interest rate-nya. Ini juga suatu paradigma yang baru ya. Jadi eh, terlihat bahwa perbankan atau fintech atau neobank ini punya kesadaran atau awareness terhadap betapa pentingnya sosial media dalam rangka menyebarluaskan informasi dan produk dan layanannya. Lalu juga terlihat fenomena di mana digital bank itu mengalami pertumbuhan bisnis yang sangat tinggi. Eh, jadi dalam setahun itu bisa mencapai di atas 50%. Dan juga bukan hanya pertumbuhan yang tinggi, tapi juga manfaat finansialnya terhadap profit juga demikian ya. Jadi salah satu bank bahkan mencapai 43% dalam setahun. Eh, ya ini karakteristik dari digital bank yang saya temukan ya. Di antaranya memang sangat penting bagi digital bank itu untuk memperhatikan customer experience karena umumnya kegiatan transaksi di digital bank itu dilakukan secara mandiri oleh pelanggan. Itu jadi sangat penting sekali oleh nasabah ya. Dan juga seluruh kegiatan layanan yang diberikan itu berbasis data. Jadi digital bank sangat-sangat kritikal bagi digital bank untuk bisa melakukan manajemen data yang sangat baik. Lalu juga dilengkapi berbagai fasilitas ya, utamanya terkait dengan manajemen keuangan. Jadi fitur yang disediakan digital bank itu harus memungkinkan nasabah untuk melakukan manajemen keuangan, membantu mereka melakukan manajemen keuangan dan juga biasanya berbiaya rendah dan agile gitu ya. Jadi uh, produknya sangat cepat sekali bertambah, bervariasi, pengembangannya juga sangat cepat dan juga mengadopsi open technical architecture. Jadi open API ya itu menjadi satu karakteristik digital bank sehingga layanan digital bank itu bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Kurang lebih demikian. Perbedaannya ya seperti ini Bapak Ibu, jadi cukup banyak perbedaan antara digital bank dan traditional bank ya mencakup jam layanan ya. Jadi kalau digital bank itu tidak ada batasan jam layanan 24/7. Kecepatan layanannya juga lebih baik dari traditional bank. Layanannya juga lebih kanal layanannya juga lebih banyak ya. Maksudnya yang dimaksud di sini adalah kanal layanan elektronik ya. Mungkin Bapak Ibu tahu sudah mulai ya. Jadi sekarang kita bisa buka akun bank dari misalkan aplikasi-aplikasi non-bank ya. Baru-baru ini salah satu bank nasional bekerja sama dengan salah satu provider telco ya, memungkinkan kita waktu registrasi user sekaligus membuka rekening bank. Itu luar biasa ya perkembangannya demikian. Lalu biaya pemeliharaannya juga rendah ya untuk digital bank ini, sehingga nanti akan berdampak terhadap biaya layanan. Jadi tadi saya sempat sebutkan di masa lalu ada biaya-biaya layanan yang dibebankan ke nasabah, nanti dengan digital bank akan menjadi gratis. Karena kenapa? Karena memang tidak ada beda dengan traditional bank ya, tidak ada kantor cabang yang berbiaya besar ya, itu akan mengurangi biaya-biaya operasional bank secara umum. Nah ini ya kurang lebih aspek lain mengenai bagaimana model promosinya dan yang penting juga business orientation-nya ya. Jadi kalau bank itu biasanya kalau ngomong dengan nasabah itu saya punya produk ini, layanan ini dan sebagainya. Tapi kalau digital bank itu lebih ke arah bagaimana memenuhi kebutuhan customer ini eh, di area ini, kebutuhan di area B, di area C, area D gitu kurang lebih gitu ya. Jadi bahasanya nanti yang akan dipakai lebih sangat sangat lebih ke arah kebutuhan customer dan untuk bisa melakukan ini tentu saja kembali intinya adalah harus punya data dan informasi yang baik gitu ya. Karena information and knowledge is power dalam konteks digital bank. Baik, Bapak Ibu, ini adalah daftar bank digital di Indonesia sudah cukup banyak yang sudah mendapatkan izin dan juga sedang going through
transformasi digital ya. Saya akan lanjut saja sambil kita nanti akan apa namanya membahas satu persatu. Nah, salah satu transformasi yang terjadi di digital bank adalah proses onboarding ya, atau mendaftarkan nasabah baru. Jadi mulai dari submission aplikasinya, verifikasi identitas, prosesnya juga dilakukan segera ya setelah aplikasi di-submit, identitas identitas itu diverifikasi, langsung diproses segera, monitoringnya, pembuatan account-nya, sampai dengan penerbitan kartu. Nah, penerbitan kartu debit, kartu kredit, dan sebagainya juga dilakukan secara online dalam artian nanti kartu fisiknya bisa diambil melalui kios ya, mungkin gambarannya kita sudah berikan ya, ini kurang lebih kiosnya kayak seperti ini kurang lebih, atau menggunakan virtual card. Jadi sama sekali nggak butuh kartu debit lagi. Jadi informasi kartu kredit atau kartu debit lagi karena informasi kartunya sudah disimpan komponen enkripsinya di dalam mobile apps ya. Jadi kita cukup bawa mobile apps-nya aja kemana-mana itu sebagai pengganti kartu. Nanti perlahan-lahan akan apa namanya edisi-edisi yang ada saat ini akan bisa membaca virtual card tersebut atau menggunakan QR code untuk pembayaran. Jadi sebenarnya kebutuhan kartu ini sudah menjadi opsional sifatnya untuk dalam konteks digital bank dan suatu saat nanti akan digantikan dengan media pembayaran yang lain. Dengan begini membuat akun itu sangat nyaman sekali ya, sangat sangat mudah sekali bagi nasabah, calon nasabah. Ini contohnya ya di beberapa bank. Intinya adalah mengisi data, mengupload data-data personal ya, data KTP, kopi dengan apa namanya melakukan selfie dengan foto KTP-nya dan melakukan verifikasi tatap muka. Jadi ada kalau di Indonesia tuh ada aturan untuk melakukan verifikasi tatap muka ya dengan apa namanya fasilitas video conference. Uh, ini sebenarnya saya ada video tapi karena waktu kita lanjut saja. Kedua dari sisi pembayaran Bapak Ibu ya. Jadi payment pembayaran itu secara online sudah pasti ya. Kita semua sudah mengalami Bapak Ibu sebagai nasabah sudah mengalami bagaimana mudahnya membayar secara online dewasa ini. Jadi nanti pembayaran bisa dilakukan secara online, secara global juga bisa. Jadi kita bisa nanti bertransaksi, mengirim uang, membayar secara global. Itu sudah terjadi saat ini ya. Lalu juga ada payment yang berbasis QR, baik itu merchant presentment QR, jadi QR yang mewakili identitas daripada merchant atau seller atau penjual. Bapak Ibu sudah sering mengalami juga ya beli barang membayar secara digital untuk misalkan kios sayur, kios daging yang punya kode QR tertentu bisa dihubungkan dengan account bank sehingga kita bisa melakukan pembayaran dengan baik. Sifatnya statik itu biasanya ya. Tapi juga nanti ada juga nanti dalam perkembangannya ada yang namanya customer presentment mode ya, di mana kita sebagai nasabah juga bisa menerbitkan QR kita. Jadi kita bisa menerima pembayaran atau membayar dari QR tersebut. Nah, ini aplikasi digital bank juga biasanya akan menyediakan aplikasi yang memungkinkan si individu ini menjadi teller ya, menerima pembayaran atau melakukan pembayaran. Bahkan menerima cash juga kalau diperlukan gitu ya. Dan juga ada wallet atau dompet elektronik di mana seluruh alat pembayaran, baik itu kartu, uang elektronik, rekening bank, dan sebagainya bisa digabungkan, disimpan secara aman, itu intinya wallet itu, dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan, pembayaran, transfer, dan sebagainya. Dan ini bisa dihubungkan dengan kartu-kartu yang sudah ada, ya kartu debit, kartu kredit yang ada, bisa digunakan, dimasukkan sebagai dompet, ke dalam dompet elektronik ini. Sehingga nanti pembayarannya jadi lebih mudah. Jadi bank digital yang ada saat ini di dunia sudah melakukan ini ya, sudah banyak sekali yang fasih dengan cara ini. Nanti juga akan ada muncul inovasi ya, inovasi baru. Ini saya tunjukkan salah satu inovasinya, nagih utang lewat aplikasi digital bank Bapak Ibu. Nah, ini juga menarik ya. Jadi kalau kita sungkan nagih utang ke siapa gitu ya, ke debitur kita gitu ya, kita kirim aja nih pesan tanpa harus nagih gitu secara langsung gitu ya. Baik.
Nah, ini nanti jadi dengan aplikasi digital bank ini pembayaran transaksi dilakukan dengan mudah kapan saja dan di mana saja dengan cashless ya, jadi tanpa membutuhkan uang cash. Lalu dari sisi investment management, jadi aplikasi digital banknya memungkinkan nasabah untuk berinvestasi, membeli saham dan sebagainya. Di Indonesia, Bank Jago bekerjasama dengan Bibit sudah melakukan ini. Kita bisa monitor portofolio daripada investasi kita dan ini tersambung langsung ke marketplace ya, ke exchange ya, ke Indonesian Stock Exchange dan sebagainya. Ini sebagian sudah mulai melakukan. Di sisi lain, digital bank ya diharapkan juga memiliki fasilitas personal financial management ya. Jadi kemampuan untuk mengelola keuangan daripada nasabah ya. Eh, jadi di sini kelihatan seluruh account aplikasi ini mempunyai kemampuan untuk mengkonsolidasi seluruh account yang dimiliki oleh nasabah, disregard banknya di mana ya. That's why tadi ada di digital bank itu ada open API di mana nanti melalui satu aplikasi nasabah itu bisa ngecek atau bisa melakukan konsolidasi informasi mengenai akunnya di berbagai bank. Lalu bisa memonitor pengeluarannya. Jadi bisa dikategorisasi dan bisa di-tracking. Saya keluarkan uang untuk keperluan ini sudah berapa banyak. Bagaimana apa namanya perbandingannya dengan alokasi atau budget yang saya sudah tetapkan. Dan itu ditampilkan secara visual ya melalui berbagai chart dan berbagai apa namanya tampilan yang membantu nasabah untuk dengan cepat mengetahui kegiatan keuangannya. Ya ini bisa nanti lewat aplikasi itu kita bisa tahu berapa aset kita, berapa pinjaman kita, berapa besar transaksi yang dilakukan, kurang lebih demikian. Nah, ini sebenarnya ada beberapa video tapi saya karena waktu kita lanjut saja dulu. Nah, ini kurang lebih fitur yang di sisi ke pengelolaan keuangan personal ya. Ada breakdown terhadap pengeluaran, income ya, penerimaan, tracking, expense limit. Jadi kita bisa nanti dengan aplikasi ini nasabah bisa ngeset batasan ya. Kalau saya keluarkan pengeluaran untuk restoran itu ada limitnya sehingga kalau ada sudah mendekati batasnya ada alert dan sebagainya sehingga si nasabah ini bisa dengan baik mengatur keuangannya sesuai dengan tujuan keuangan yang sudah ditetapkan. Ya ini ada di aplikasi di bank digital di Indonesia sudah tuh. Misalkan ini menarik ya. Jadi salah satu bank itu menyediakan fasilitas untuk apa namanya secara bersama-sama dengan nasabah lain itu mengumpulkan sejumlah uang ya, menabung untuk keperluan staycation misalkan bareng gitu ya. Jadi ini kolaborasi nih beberapa nasabah ini menarik. Jadi fasilitas seperti ini yang tadi dimaksudkan itu bahwa sudah orientasinya bukan lagi soal produk ya. Kalau di apa paradigma lama ini kan bilang produk tabungan gitu ya. Kalau sekarang kita bicara soal gimana sih aplikasi digital bank ini menyediakan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan untuk melakukan apa namanya crowd dalam crowdfunding atau crowdsourcing di ekosistem atau kalangan terbatas kurang lebih dengan temannya, dengan lingkaran pertemanannya dan sebagainya. Baik, nah juga di digital bank itu sangat penting bahwa aplikasi itu harus memahami apa menjadi kebutuhan dari atau preferensi dari nasabah berdasarkan data yang ada ya. Jadi Bapak Ibu sudah kebayang kan tadi ya, ada data pembayarannya, ada data transaksinya, sehingga kita tahu nih sebenarnya kalau bisa malah digital bank itu bisa mendeteksi dia terakhir melakukan surfing di Google di internet itu untuk search topik tertentu sehingga pada waktu dia masuk aplikasi digital bank sudah relevan dengan topik-topik itu gitu ya. Jadi dan produk yang terkait sudah langsung bisa ditawarkan gitu. Jadi ini sebenarnya yang dimaksud dengan model bisnis baru di digital bank itu ini bahwa digital bank nggak lagi bergantung kepada apa namanya fee based income ya, misalkan fee untuk biaya administrasi tabungan atau biaya-biaya apa namanya transaksi dan sebagainya, tapi lebih ke arah mengenerate transaksi, mengenerate demand terhadap transaksi sehingga apa namanya secara transaksi ditingkatkan dan customer nasabah merasa layanan-layanan yang diberikan itu relevan dengan kepentingannya, dengan kebutuhannya. Kurang lebih demikian, Bapak Ibu.
Baik, salah satu konsep yang juga penting di dalam digital bank adalah super app. Jadi kalau yang Bapak Ibu juga sudah ketahui ya, ini konsepnya awalnya di aplikasi WeChat ya. Jadi di aplikasi WeChat itu kalau di tempat asalnya menjadi aplikasi yang merupakan aplikasi lifestyle ya, yang mendampingi keseharian daripada user. Jadi mereka ngobrol lewat WeChat, lama-lama mereka ingin beli barang dari WeChat, lalu melakukan transfer, lama-lama mereka ingin transfer antar pengguna WeChat, transfer uang dengan cepat gitu ya. Jadi WeChat ini menjelma dari aplikasi social media, social interaction application menjadi aplikasi untuk bertransaksi. Nah, ini uh, memberikan kenyamanan khusus bagi penggunanya karena cukup menggunakan satu aplikasi saja untuk lifestyle-nya gitu ya, kurang lebih demikian. Nah, ini banyak sekali nanti data yang bisa di-harvest dari konsep ini, sehingga banyak layanan-layanan yang relevan bagi nasabah itu yang bisa diberikan gitu ya. Ini juga ada videonya. Jadi intinya adalah aplikasi digital bank itu mestinya juga bisa berfungsi sebagai super app. Dari aplikasi digital bank bisa mengakses layanan lain yang relevan, layanan telco, layanan aplikasi misalkan game dan sebagainya. Sehingga sebagai contoh, misalkan eh, dari si user ini misalkan masuk ke marketplace ya, dia nyari barang sesuatu di salah satu marketplace, misalkan salah satu e-commerce site gitu ya. Lalu masukkan ke keranjangnya ya, pilih barang yang diinginkan, masukkan ke keranjang dan tapi belum di check out dan belum dibayar gitu ya. Nah, nanti bisa jadi kerjasama dengan e-commerce site itu aplikasi digital banknya ngingetin nih, Anda ada pembelian di keranjang yang belum dibayar, apakah mau nerusin atau enggak, supaya usernya, oh iya, dan juga bisa mendorong user untuk segera menyelesaikan transaksi, kurang lebih gitu. Ini adalah bagian-bagian yang ke depan di digital bank akan ada model baru, model bisnis baru tadi yang kita sebut dengan model bisnis baru dan apa namanya pendekatan-pendekatan baru untuk generate transaksi. Baik, tadi terkait dengan konsepnya bahwa nasabah digital bank itu harus mandiri ya, menggunakan layanan tanpa banyak bantuan, tapi tetap saja butuh bantuan itu tetap dibutuhkan. Nah, bisa diberikan lewat juga perangkat yang disebut dengan asisten elektronik ya. Nanti customer-nya bisa bertanya secara langsung dengan chatbotnya. Itu saya kira sudah cukup banyak implementasinya. Tapi juga selain bertanya juga bisa melakukan transaksi lewat eh, lewat media chat ini. Jadi misalkan eh, di aplikasi digital bank itu nanti sebenarnya sebagai contoh ini ya, beberapa aplikasi menyediakan layanan customer service ya secara online, bisa nanya hal apapun, bisa gali informasi mengenai produk layanan dan sebagainya secara cepat ya kapan saja dan di mana saja. Selain itu juga nanti akan ada bantuan ya. Jadi eh, lewat chat nanti si customernya bisa juga bilang saya ingin dibantu oleh asisten digitalnya untuk melakukan transfer dan sebagainya lewat interaksi melalui audio, secara audio ya. Jadi bisa memberikan perintah untuk bayar kemana, ke mamanya dan sebagainya secara audio dan meningkatkan kenyamanan daripada penggunanya. Baik, tadi bahwa saya sempat sampaikan bahwa melalui aplikasi digital bank ya bagi usaha UMKM bisa menggunakannya sebagai aplikasi teller ya, menerima uang melalui pembayaran QR ya, dan juga nanti mendapatkan laporan mengenai transaksi yang terjadi. Selain itu juga ada yang disebut dengan digital apa namanya agent banking ya, agent banking atau di Indonesia Laku Pandai. Jadi nanti bisa warung-warung ya atau toko-toko kecil bisa bertindak sebagai cabang daripada eh, kantor cabang daripada bank. Ya. Jadi bisa bahkan menerima pembukaan rekening, bisa menerima setoran tunai, bisa menerima tarikan tunai, bisa juga bertransaksi pembayaran dan sebagainya lewat agent-agent ini. Nah ini yang disebut dengan Laku Pandai ini terkait dengan financial inclusion di mana uh, nanti masyarakat secara umum mendapatkan akses layanan perbankan dengan sangat mudah. Jadi dia tinggal melangkah kemana saja, bahkan
ya sebenarnya target akhirnya kan dengan mobile apps-nya sendiri bisa melakukan registrasi dan melakukan transaksi dengan cepat kapan saja dan di mana saja. Namun despite itu kan di Indonesia memang butuh waktu ya untuk transisi menuju itu. Beberapa individu mungkin belum terlalu apa namanya tereksposur dengan teknologi digital alias dalam tanda kutip gaptek gitu, sehingga mereka butuh bantuan. Nah, digital agent banking ini sangat apa namanya relevan dalam konteks itu. Baik, dari sisi teknologi sejumlah besar konsiderasi yang perlu diperhatikan. Harus ya bersifat platform agnostik, jadi harus bisa jalan di semua platform, Android, iOS, web, desktop, sehingga dari sisi desain sistem juga perlu diperhatikan. Hal-hal lain terkait dengan teknologinya, terkait dengan fleksibilitas dan adaptasi teknologinya terhadap kebutuhan-kebutuhan baru yang mungkin muncul, dan juga open banking ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa ke depan digital bank atau bank secara umum harus menyediakan layanan-layanan perbankannya sebagai API ya. Jadi mau buka apa namanya, buka account, mau inisiasi payment, mau melihat rekening balance dan sebagainya, semua tersedia dalam API sehingga nanti bisa diintegrasikan dengan berbagai layanan. Tadi saya sudah sempat menyinggung soal super app, ya ini sebenarnya kaitannya dengan hal itu. Lalu juga ini tujuannya kembali lagi Open API ini sangat strategis dan penting karena model bisnis baru tadi ya. Jadi ke depan digital bank itu harus memperkuat apa namanya bisnisnya dengan cara berkolaborasi dengan berbagai pihak ya. Dengan e-commerce, dengan fintech, dengan layanan-layanan lain ya, pinjaman online apa segala macam itu semua difasilitasi oleh Open API. Baik, ini dia sejumlah konsiderasi lain, ya tadi Open API ya, ISP, Account Information Service Provider, Payment Initiation, dan TPP. Di Indonesia sudah ada standarnya, dan sejumlah hal yang terkait dengan hal ini. Ya, use case yang sudah ada ya terkait digital bank, ya pertumbuhan customer sangat 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 pesat sekali dalam 1 tahun 1 juta lebih, dan berbagai hal, jumlah transaksi, jumlah ATM, dan sebagainya yang menjadi gambaran betapa digital bank ini mendorong pertumbuhan yang luar biasa. Belum pernah dilihat sebelumnya. Nanti secara strategi akuisisinya bisa membeli sendiri solusinya atau menggunakannya sebagai solution as a service. Tadi sempat kami sampaikan bahwa digital bank itu tidak melulu teknologinya harus dibangun sendiri, tapi bisa juga bekerja sama dengan fintech. 25 tahun. Baik, saya sudah hampir di bagian akhir, mohon maaf waktunya ini. Jadi secara umum regulasi yang terkait adalah regulasi yang terkait dengan tata cara pengajuan izin dan juga prasyarat ketentuan organisasi dan bisnis, operasional bisnis. Di OJK ada ketentuan tentang bank umum yang di dalamnya ada, ini adalah payung hukum terbaru ya, bank digital di Indonesia, ini yang paling penting, aturan nomor 1 ini. Nomor kedua terkait dengan peluncuran layanan perbankan digital, itu juga ada aturannya. Waktu bank itu meluncurkan layanan baru, itu ada tata cara dan ada persyaratan yang perlu dipenuhkan untuk itu. Dari Bank Indonesia, regulator kedua yaitu mengatur soal jasa pembayarannya. Jadi tadi kegiatan payment, karena Bank Indonesia adalah regulator transaksi keuangan Indonesia ya, nasional. Lalu di sisi Kominfo terkait dengan perlindungan data pribadi, karena ini juga hal yang penting Bapak Ibu, dan aturan yang terkait dengan ini, yaitu RUU PDP juga menjadi satu konsiderasi bagi organisasi yang ingin menyediakan layanan bank digital. Untuk aturan mengenai payung hukum mengenai bank digital, yaitu POJK nomor 12 tahun 2021, ini adalah memandang digital bank itu sebagai strategi bisnis. Jadi di-recognize oleh regulator sebagai strategi bisnis. Beberapa kebutuhan atau persyarat ya mengenai digital bank, yaitu harus punya bisnis model yang baru. Jadi tidak melulu bisnis proses tradisional, harus ada kebaharuan. Dari sisi modal minimal 10 triliun, sebelumnya 3 triliun.
Ini terkait dengan implementasi Basel III tadi ya, dan juga kondisi perbankan nasional. Dari sisi risk management ya, ini sekarang ini seperti yang Bapak Ibu ketahui Basel III berlaku, tapi Basel IV sebenarnya akan segera berlaku 2023. Basel IV itu adalah implementasi lanjutan sebenarnya, tapi karena uh, unsur yang atau aspek yang dirubah cukup banyak, para praktisi menyebutnya Basel IV. Sebenarnya nama resminya Basel III Detail Implementation. Nah, ini nanti akan ada sejumlah aturan terkait manajemen risiko yang terutama soal cadangan modal untuk menghadapi situasi krisis, itu yang pertama. Yang kedua juga nanti keterkaitan antara risiko yang sudah ada, ya keterkaitannya satu sama lain itu akan ditentukan, ditetapkan, sehingga ke depan manajemen risiko perbankan itu harus benar-benar berbasis data. Kalau nggak, kewalahan, nggak mungkin lagi menyediakan, memenuhi ketentuan Basel IV ini tanpa memiliki data yang baik. Lalu juga di aturan ini diterapkan anggota direksi harus memiliki kompetensi IT yang solid ya, dibuktikan dengan pengalaman dan rekam jejaknya. Lalu perlindungan data pribadi menjadi salah satu hal yang penting. Mungkin nanti digital bank harus punya data governance ya, tata kelola data. Di dalamnya nanti ada role Chief Data Officer yang di satu sisi mengelola data, melakukan tata kelola data, dan sisi lain menerapkan atau menetapkan strategi perusahaan untuk memanfaatkan data dalam konteks digital bank tadi. Lalu juga akan ada yang namanya DPO, ini bukan daftar pencarian orang ya, bukan Bapak Ibu. DPO ini adalah Data Protection Officer. Jadi ada satu role khusus di dalam organisasi yang fokus hanya untuk pelindungan data. Dan juga nanti kontribusinya juga dilihat ya, kalau ada digital bank mengajukan izin, kontribusinya terhadap ekosistem keuangan dan juga financial inclusion tadi nanti akan dilihat program-programnya, layanannya apakah mendukung kedua hal tadi. Ya, dalam hal pengajuan layanan baru nanti ada sejumlah aturan ya, sejumlah aturan dan ketentuan yang bersifat mengecek kesiapan produk tersebut ya. Yang pertama dari sisi struktur organisasi, manajemen yang mengawasi, dari sisi kebijakan, sistem dan prosedur, dan tata kelola, kembali tata kelola juga menjadi perhatian. Kesiapan infrastruktur IT-nya, itu akan dicek melalui audit IT, sertifikasi, dan sebagainya. Resiko assessment terhadap risiko yang telah dilakukan dan hasilnya. Dan juga harus ada kejelasan mengenai pengelolaan risiko keamanan cyber dan keamanan informasi, dan juga bisnis plan-nya. Nah, ini terkait dengan pembayaran. Yang penting adalah di aturan Bank Indonesia yang baru dicantumkan keharusan untuk menyediakan fraud management system, yaitu sistem yang mampu mendeteksi fraud pada saat melakukan transaksi online ya. Di samping aturan-aturan yang lain, ini yang paling penting. Dan ya misalkan kalau ada transaksi pembayaran ya, saat ini kita ada di Jakarta nasabahnya, tiba-tiba beberapa menit kemudian ada terjadi transaksi di Surabaya gitu ya. Nah, ini harusnya bisa ditandai oleh digital bank atau pelaku penyedia jasa pembayaran sebagai indikasi fraud gitu ya. Itu hanya mungkin dengan penerapan fraud management system. Terkait dengan data pribadi, undang-undang peraturan yang terkait itu saat ini baru berupa Peraturan Menteri Kominfo nomor 20. Itu terkait dengan definisi personal data itu apa, lalu ruang lingkupnya itu terhadap data pribadi itu prosesnya perlindungannya pada saat proses bisnis apa saja, itu dari mulai awal creation, collection dan sebagainya ya. Dan juga hak dan kewajiban daripada pemilik data ya, pemilik data pribadi dan juga proses data ya, kurang lebih gitu. Nah, aturan ini baru memberikan sanksi administratif hanya berupa peringatan verbal dan perubahan tertulis, ada suspensi atau penundaan kegiatan operasional bisnis, dan juga pengumuman terhadap publik ya kalau terjadi pelanggaran. Jadi masih ringan sekali ya, kurang lebih gitu. Tapi sedang digodok saat ini RUU PDP, dan ini jauh lebih serius daripada itu, aspeknya juga lebih luas. Sudah dijelaskan misalkan data pribadi yang dimaksud itu yang dimaksud dengan data pribadi rahasia itu apa saja
Itu ada nama lengkap, gender, kewarganegaraan, religion, ya, political view dan sebagainya. Dan juga nanti diharuskan ada di DPO itu menjadi keharusan, dan sanksinya adalah sanksi pidana dan juga sanksi denda sampai dengan 70 miliar rupiah. Tapi saya dapat kabar terakhir ini deadlock ya, deadlock. Jadi kembali ke rule yang tadi, uh, cuma belum ada informasi apakah kapan akan bisa nanti dibicarakan lagi. Baik, secara umum demikian Bapak Ibu, ringkasan daripada presentasi ini atau sharing informasi ini. Jadi digital bank adalah wujud daripada transformasi digital di dunia perbankan, dan digital bank ini tidak mereplace traditional bank tapi lebih mengenhance dan bekerja sama dengan fintech untuk menyediakan layanan yang lebih inovatif, lebih efisien, lebih dan mendorong pertumbuhan yang cepat gitu ya, kurang lebih demikian. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak Pak Gunawan atas kesempatannya. Silakan saya kembalikan ke Bapak Gunawan. Thank you. Oke, terima kasih ya Pak Wirianto, presentasi yang sangat bagus sekali. Ya, mungkin Bapak Ibu sekedar informasi, Pak Wirianto dia juga merupakan konsultan di OJK. Ya, jadi untuk regulasi ya, untuk teknologi dan sebagainya ya. Pak Wirianto adalah orang tepat yang mungkin Bapak Ibu bisa ajak konsultasi gitu ya. Bapak Ibu, di link chat itu ada form untuk nominasi tentang ketua alumni ya, mungkin nanti sampai sesi Q&A ya, teman Bapak Ibu bisa tolong isi ya. Oke, mungkin Pak Wirianto boleh menampilkan video yang tadi, mungkin satu video buat kita semua agar kita bisa lihat sebelum kita lanjutkan ke Q&A session. Biar punya teman-teman punya gambaran kira-kira apa nih tren ke depannya. Masih di mute, Pak Wirianto. Ya, posisi masih di mute. Ya. Mohon maaf, saya coba, tadi saya lupa. Oke, apakah sudah terlihat layar saya? Ya, sudah. In what currency? Jadi kita akan ulangi, ini salah satu contoh saja Bapak Ibu, fasilitas digital bank, itu digital assistant. Make a transfer. Apakah suaranya terdengar? Ya, suaranya jelas. How much? 200. In what currency? USD. Nah, ini perintah transfer ya Bapak Ibu secara audio. Please choose which card to transfer money from. Nah, ini adalah sumbernya dari Which card do dompet you want to elektronik ya. transfer to? Bisa menggunakan kartu kredit, bisa menggunakan tabungan Please dan enter a sebagainya. code from SMS that we sent you. Nah, itu dia. Congrats. You've sent 200 United States dollars to mom's card. Ya, ini kurang lebih gambarannya bagaimana transaksi perbankan itu dengan digital assistant itu jadi lebih nyaman ya bagi pengguna, bagi user, dan juga nanti fasilitas untuk misalnya mendapatkan informasi. Ya, karena teknologi sekarang sudah memungkinkan demikian. Ini mungkin salah satu videonya Pak, video singkat mengenai produknya. Terima kasih. Oke, baik ya Pak Widianto, ya Bapak Ibu, ya teman-teman mahasiswa, ya. Jadi kalau tertarik mendalami tentang bank digital, ya atau nanti perusahaannya akan menerapkan bank digital, mungkin nanti boleh email koresponden ke Pak Widianto. Oke, kita akan mulai dengan sesi Q&A. Silakan, mungkin 3 pertanyaan ya, cukup supaya tidak terlalu panjang pagi ini. Silakan, siapa yang mau duluan? Oke, Pak Rizky, silakan Pak Rizky. Ya, langsung saja. Ya, langsung ya Pak ya.
Ya, langsung Maaf saya agak saja. telat masuk Pak, mungkin tinggal beberapa slide. Saya ada 2 Iya, ya. pertanyaan Pak yang saya ingin tanyakan. Pertama, apa Pak kelemahan dari sistem ini Pak yang digital bank ini selain dari internet koneksi ya? Kedua, Untuk kampus Semarang itu yang kedua adalah digital bank ini menerima cryptocurrency nggak Pak gitu kan? Untuk transaksi. Ya, itu aja sih. Terima kasih ya Pak. Oke, baik. Langsung dijawab aja ya, Pak Wir. Siap, Pak. Jadi kalau ditanya kelemahannya apa, kelemahan-kelemahan yang umum biasanya ditemukan di aplikasi digital bank itu, Pak Riki, bersifat sebenarnya kesiapan teknologi ya. Jadi sebagai aplikasi tentu saja nanti akan ada pengembangan-pengembangan baru, Pak Riki, ke depan, baik dari sisi layanan, dari sisi fitur dan sebagainya. Dan ini kadang-kadang membuka celah keamanan. Jadi dari waktu ke waktu aplikasi digital bank itu harus penyelenggara layanan digital itu harus mawas diri, hati-hati gitu dalam proses peluncurannya supaya jangan ada kelemahan-kelemahan cyber, kelemahan-kelemahan keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu mungkin salah satu kelemahan utama dari aplikasi digital bank itu adalah kalau penyelenggaranya kurang hati-hati. Tapi di luar daripada itu sebenarnya Pak, aplikasi digital bank ini mestinya akan membantu nasabah untuk bisa melakukan transaksinya dengan lebih nyaman, dengan lebih aman, mestinya begitu. Yang kedua tadi, apakah bisa dikembangkan untuk bertransaksi kripto? Ya jelas sangat mungkin Pak. Jadi di Indonesia itu sudah banyak sekali fintech yang menyelenggarakan, bahkan ada satu fintech yang menyelenggarakan layanan transaksi kripto untuk seluruh marketplace, seluruh mata uang kripto. Jadi as simple as kalau misalkan nanti sebagai digital bank ingin menyediakan layanan itu kan tinggal connect ke sana aja. That's why ke depan ini Pak, ekonomi digital adalah ekonomi kolaborasi gitu. Kurang lebih demikian pernyataannya. Jadi nggak seluruh layanan harus disediakan sendiri, tapi berkolaborasi dengan para pihak sehingga yang diuntungkan nasabahnya. Karena apa? Karena transaksinya produk dan lain itu bisa diluncurkan dengan cepat, dengan aman, dengan dalam tempo yang sangat singkat. Tadi saya menggarisbawahi adalah salah satu efek dari transformasi digital adalah peluncuran produk itu jadi lebih cepat karena di dalamnya ada unsur kolaborasi antara bank dengan fintech atau penyelenggara layanan lainnya. Demikian Pak Riki, mudah-mudahan menjawab. Terima Oke. kasih Pak Wianto. Ya, makasih Pak. Ya, Pak Wir, silakan mungkin pertanyaan yang kedua. Ya, silakan kita buka tiga pertanyaan, jadi supaya tidak terlalu panjang. Ya, jadi Pak Wir, sekarang kita udah masuk di era bank 4.0 ya. Ya, Betul, artinya Pak, betul. bank itu ada di mana saja. Jadi yang namanya bank itu bukan kantor cabang lagi, bukan ATM, bukan mobile banking, ya, tapi bank itu ada di mana saja ya. Jadi kalau kita ke Topet juga tanpa kita sadari di belakang juga ada bank ya. Kita ke kantor pos tanpa kita sadari juga di belakang ada bank juga ya. Jadi benar-benar bank itu sudah menyatu dengan aplikasi-aplikasi. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Saifa, silakan. Ya Pak Gun, terima kasih Pak Gun. Halo, selamat siang semua. Siang. Ya, Pak. Ya Pak Wir, saya ada concern about maksudnya jadi digital banking ini kan ada social impact-nya. Maksudnya social impact itu bayangkan kalau ada satu bank tercipta gitu ya. Harusnya itu ketika konvensional bank itu menarik apa ya? Mengadakan rekrutmen besar-besar lah dari sisi misalkan dari teller sendiri itu ada berapa banyak pekerja yang diserap begitu ya. Nah ini di digital banking sendiri ini kan terbalik. Kita malah mengefisiensi dan menjadi profit oriented jadinya bank. Nah ada nggak ya kira-kira data atau penelitian atau something yang memaparkan bahwa ini social impact-nya mungkin ini sedikit out of context, cuman ini kan masih berrelevan dengan digital banking itu sendiri. Jadi hilangnya pekerja isu kita sekarang ini kan banyak yang dirumahkan pegawainya ketika COVID
menjadi pandemi beberapa tahun kemarin, 2 tahun terakhir. Jadi, nah ini yang menjadi bagaimana relevansi digital banking itu atau impact-nya digital banking ini bisa setidaknya tidak mereduce rekrutmen itu sebanyak mungkin gitu. Maksudnya ya ada nggak Pak ya solusi dari itu atau pernah tersinggungan gitu Pak Pak Wir. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Muhammad Huzaifah. Thank you banget atas pertanyaannya. Jadi secara umum Pak, kalau saya sendiri melihat itu adalah satu poin yang akan terjadi gitu ya Pak ya. Jadi dampak sosial itu ada pasti. Setiap perubahan itu memiliki dampak tertentu. Tapi yang saya lihat pertama, mungkin kalau saya mengamati perubahannya ini akan berlangsung dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun ke depan Pak. Jadi nggak akan ada rem mendadak lah kurang lebih. Itu yang pernyataan pertama. Jadi kita sebagai SDM punya waktu untuk melakukan penyesuaian, itu statement pertama. Statement kedua adalah yang saya lihat justru sekarang ini kami juga pernah menerima inquiry dari salah satu bank nasional yang selama pandemi kemarin itu harus kerja dari rumah dan melihat bahwa kerja dari rumah pun sebenarnya sangat efisien. Sehingga kami diminta untuk menyediakan layanan yang mampu juga membantu bank untuk mengamankan kegiatan bekerja dari rumah. Nah, dari konteks ini artinya sebenarnya dengan digital bank bukan berarti kebutuhan untuk SDM pelayanan kepada customer jadi berkurang, tapi tempat kerjanya aja yang beda, Pak. Sepertinya akan begitu. Karena most likely kita masih punya satu generasi, kan kalau generasi yang sebelum kita ya Pak ya, yang masih butuh bantuan sentuhan personal. Jadi yang dilakukan salah satu digital bank itu sudah mereka minta kepada kami untuk menyediakan layanan supaya customer service-nya bekerja dari rumah dengan aman. Karena dari rumah kan ada core banking tuh Pak. Aplikasi core banking yang diakses itu harus bisa diakses dengan aman. Kami menyediakan solusi misalkan memastikan bahwa si customer service-nya kerjanya di rumah. Dia nggak boleh keliling ke kafe kemana gitu ya. Kan networknya nggak aman tuh Pak. Dan harus VPN dan sebagainya. Nah itu begitu dia bawa laptopnya keluar dari lokasi yang diizinkan, itu langsung laptopnya langsung nge-lock gitu ya, kurang lebih gitu. Okay. Jadi prediksi saya bahwa ini akan lama Pak. Mungkin generasi kita belum terlalu merasakan, tapi 10 sampai 15 tahun ke depan baru akan ada dampak secara real dan secara signifikan. Tapi dalam masa-masa itu mungkin bisa dalam hal ini bank yang sudah ada melakukan program-program untuk melakukan transisi gitu ya Pak. Di antaranya saya setuju harus memperhatikan SDM yang sudah ada. Dan kedua, saya juga melihat bahwa perubahan ke digital bank itu tidak bisa dihindarkan Pak. Karena kalau sekarang digital bank itu muncul dengan tanpa kantor cabang, Bapak bayangkan biaya kantor cabang, satu kantor cabang itu biayanya berapa besar? Ada gedung, ada operasional, ada fasilitas infrastruktur. Nah ini ada bank baru yang tidak punya beban operasional seperti itu. Lalu nanti dia akan bersaing dengan bank tradisional yang sudah ada saat ini yang cabangnya banyak, biaya-biaya rutinnya banyak, ya lah nggak bakal bertahan Pak, nggak tahan sampai sebelah sana. Karena yang sini coba Bapak lihat digital bank yang baru ini tidak ada biaya transaksi, bahkan dia mengenolkan biaya transaksi, coba bayangin. Transfer antar bank nol, lalu misalkan biaya administrasi rekeningnya juga nol. Itu karena mereka sangat efisien, Pak. Jadi akan sulit kalau bank yang ada saat ini mencoba berkompetisi dengan situasi seperti ini. Dan memang betul ada beberapa bank nasional yang mencapai efisiensi sebagai bank tradisional sedemikian rupa sehingga biayanya memang sudah sangat rendah. Walaupun dia punya cabang banyak, tapi itu cuma 1-2, Pak. Yang lain profilnya sama. Kantor cabang itu biayanya besar sekali dan membebani ya operasional gitu. Kurang lebih demikian gambarannya Pak, mudah-mudahan menjawab. Oke, baik Pak, ya Pak Wir, semoga pertanyaannya sudah menjawab ya Pak Huzaifah. Oke, pertanyaan terakhir, silakan. Satu pertanyaan terakhir. Oke, kalau tidak ada di link chat ya. Bertanya Pak Gunawan. Oh ya, silakan. Ya, silakan Pak siapa ini? Pak Bintang, silakan Pak Bintang.
Rizky, Pak. Oh, Pak Rizky, sorry. Ini, Iya. Iya Pak, saya Pak Bintang. oh Pak Bintang ini angkat tangan, saya lihat Pak Bintang. Iya. Oke, silakan. Begini Pak, mungkin yang saya tanyakan agak, oke. Saya perkenalkan diri dulu, saya mahasiswa Maksi Pak, batch 9. Yang mau saya tanyakan begini Pak, terkait daripada transformasi digital itu kan suatu platform untuk investasi, kan begitu. Nah, yang mau saya tanyakan begini, bagaimana peranan struktur kepemilikan yang ada di perbankan itu bekerja secara optimal dalam pengambilan keputusannya pada saat memutuskan untuk dilakukannya investasi transformasi digital perbankan, dan bagaimana mitigasi resikonya dan pengendalian resikonya pada saat dilakukan investasi tersebut. Karena kita tahu struktur kepemilikan di perbankan itu ada government ownership, ada public ownership, terus ada managerial ownership, terus dan terakhir ada institutional ownership. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Bintang. Jadi terkait dengan pertanyaan Bapak terkait dengan tata kelola atau sistem pengambilan keputusan dalam bank ya Pak ya. Jadi sebenarnya secara tata kelola sudah ada aturan yang rigid di dalam dunia perbankan, dan itu dituangkan dalam ada ERT maupun dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku ya, undang-undang PT dan sebagainya itu sudah ada Pak. Jadi tadi pandangan daripada regulator kita, digital bank itu dipandang sebagai sebuah strategi bisnis. Jadi sebagaimana layaknya strategi bisnis nanti akan ada pada waktu diajukan ke pihak regulator akan ada uji kelayakan ya strategi bisnis. Nanti akan ditanyakan secara detail kenapa memilih strategi bisnisnya, alasannya apa target yang ingin dicapai, bagaimana yang mau bagaimana cara mencapai tujuan itu dan sebagainya. Termasuk soal investasi. Bagaimana dari mana sumber dana investasinya, lalu bagaimana nanti model bisnisnya atau bagaimana cara mendapatkan revenue, proyeksi terhadap revenue-nya, lalu biaya-biaya yang mungkin timbul, risiko-risiko pihak yang diajak kolaborasi, risiko yang terkait dengan risiko operasional, risiko IT, risiko dengan pihak ketiga. Jadi tadi saya sempat menjelaskan bahwa di bank digital itu most likely akan kerjasama dengan fintech atau perusahaan teknologi ya, karena perubahan digital bank itu sangat-sangat mendasar ya, sangat-sangat banyak besar, dan kalau dilakukan sendiri kayaknya bank akan kewalahan, nggak akan mungkin bisa punya kesempatan untuk sukses dengan baik. Jadi biasanya dalam bentuk kolaborasi dan sebagainya itu semua sudah Pak, sudah akan lewat waktu diajukan ke regulator, akan melewati proses uji itu. Nanti akan didiskusikan dengan regulator, akan ditanyakan dan secara detail dan sampai regulatornya yakin bahwa strategi bisnis yang diajukan ini memang sudah sesuai dengan pertama aspek kehati-hatian, aspek manajemen risiko, dan juga tujuan industri perbankan nasional. Itu kurang lebih 3 hal itu. Jadi kalau ditanya secara detail apa sih yang mendasari itu, nanti tentu saja itu akan ada proses pengujian oleh regulator, dan juga tata caranya, tata kelola governance-nya itu nanti diatur dalam AD/ART perusahaan dan juga aturan-aturan terkait yang berlaku. Kurang lebih demikian Pak. Jadi kalau ditanya risikonya apa saja sih? Ya risikonya itu tadi ya Pak. Jadi risiko terkait dengan risiko IT, risiko finansial, ya risiko cyber dan sebagainya. Kurang lebih demikian Pak Bintang. Mudah-mudahan menjawab Pak. Oke, terima kasih Pak. Baik ya Pak Wir, ini sepertinya pertanyaan ini masih banyak ya, karena waktu kita sudah terbatas. Nanti silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lebih lanjut, nanti silakan boleh di email langsung ke Pak Wirianto. Ya, terima kasih sekali lagi kehadiran Pak Wirianto sudah berbagi ya mengenai tren terkini tentang bank digital ya. Jadi kalau bank digital ini topik yang terkini kalau di industri finansial. Kenapa? Karena rata-rata bank juga pada bingung. Enaknya mau banknya digital seperti apa ya Pak Wir, ya kan? Ya, karena setiap bank itu kalau ditanya konsep bank digital itu seperti apa ya, beda-beda konsepnya gitu. Ya. Oke, kita akan lanjutkan ke terima kasih Pak Wir ya. Kita akan lanjutkan ke sesi narasumber yang kedua.